Belum pas rasanya kalau mendatangi suatu pulau tanpa mengunjungi mercusuar sebagai alat bantu navigasi kapal laut. Di Nusa Kambangan, mercusuar ini berada di bagian ujung paling selatan pulau dan sudah berdiri dari zaman Belanda sejak tahun 1857. Namun akses menuju sana masih dikatakan sulit. Melewati hutan dan jalan bebatuan mendaki memang cocok untuk para petualang dan pecinta olahraga sepeda downhill ataupun motor trail. Namun keadaan itu adalah hambatan bagi para petugas mercusuar, karena sulitnya mengangkut solar untuk menjalankan lampu di mercusuar, juga mengangkut bahan makanan dari dermaga ke mercusuar. Sobat Laser sekalian, gimana tanggapan kalian mengenai video singkat yang satu ini? Hal apa ya yang akan saya bahas tentang cuplikan video tadi? Penasaran bukan? Nah, sebelum menyimak kelanjutannya, perkenalkan saya Ibnu Nur Hidayat, peserta Laser CPNS Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2022, angkatan 79 yang tergabung dalam kelompok 2. Ingin mengulas sedikit tentang kisah seorang ASN Distrik Navigasi kelas 3 Cilacap, Kementerian Perhubungan, yang meraih penghargaan sebagai ASN Inspiratif tahun 2018 oleh Kemenpan RB. Hal ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas latsar saya pada tugas agenda 2 hari ketiga tanggal 29 Agustus 2022, yaitu berkaitan kurikulum berakhlak yang akan kami gali dari video inspiratif yang satu ini. Mari kita simak video selanjutnya. Namanya Slamet Riyadi, ASN Kementerian Perhubungan yang telah mengabdi selama 34 tahun sebagai penjaga menara suar di tempat terpencil Desa Tembakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi menara suar Cimiring cukup terpencil, butuh berjalan kaki 1 jam lebih dengan mendaki jalanan terjal dan berliku untuk mencapai di lokasi ia bekerja. Selain itu, hutan tropis Nusa Kambangan masih dihuni oleh binatang buas seperti harimau kumbang dan binatang buas lainnya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi pekerjaan ini membuat Pak Slamet jauh dari keluarga dan ditempatkan di tempat terpencil. Tapi kerja keras Pak Slamet tidak sia-sia. Beliau mampu membuat bangga Kementerian Perhubungan melalui penghargaan yang berhasil ia raih. Atas kerja keras dan dedikasinya dalam bekerja, Slamet Riyadi berhasil mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Menteri Perhubungan Bapak Menhub Budi Karya Sumadi. Tetap semangat dan sukses selalu. Pertahankan kerja keras yang telah diberikan untuk negara. Ini merupakan tugas mulia. Keluarga pasti akan sangat bangga dan tetap ikhlas melakukan kewajiban dan tanggung jawab ini, tutur Menhub. Sekilas mengulas mengenai tugas dan fungsi Disnav kelas 3 Cilacap. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena letaknya di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadi titik silang perdagangan dunia. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari barat sampai timur dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta kilometer. Pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu ditentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional, serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti sarana bantu navigasi, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, bengkel kenavigasian, survei hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta infrastrukturnya. Pengaturan lalu lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah.
segala kegiatan kenavigasian seperti yang telah disebutkan. Distrik Navigasi sendiri merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dan di Cilacap sendiri, kenavigasian dilaksanakan oleh Disnav kelas 3 Cilacap. Kembali ke Pak Slamet Riyadi, nilai-nilai ASN apa yang dapat kita gali dari kisah inspiratifnya? Berorientasi pelayanan. Pak Slamet merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam bekerja. Segala rintangan dan tantangan beliau hadapi demi memberikan pelayanan prima terhadap bidang pekerjaannya. Hal inilah yang semestinya kita contoh. Akuntabel. Pak Slamet Riyadi merupakan sosok yang berintegritas, datang bekerja tepat waktu, menggunakan seragam dan atribut yang lengkap meskipun tempat ia bekerja jauh dari pengawasan pimpinan. Kompeten. Pak Slamet Riyadi merupakan sosok yang berani menjalani tantangan sehingga ia siap bekerja meski ditempatkan di lokasi dan di posisi manapun. Termasuk seperti sekarang, ia ditempatkan di tempat terpencil jauh dari peradaban dan keluarga. Harmonis. Pak Slamet Riyadi merupakan sosok yang memiliki rasa empati yang tinggi. Diletakkan di pelosok membuatnya tegar dan kuat dalam menjalani rutinitas. Rasa ini justru ia dapatkan ketika ia ditugaskan menjaga menara suar, sehingga ia mampu merasakan perjuangan orang yang senasib sama seperti dia. Loyal. Pak Slamet Riyadi merupakan sosok yang memiliki nilai dedikasi yang luar biasa. Ia mampu mengerjakan tugas jabatan dengan sebaik mungkin dengan segala rintangan yang ia lalui. Adaptif. Pak Slamet Riyadi merupakan sosok yang memiliki nilai tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah dalam menjalani pekerjaan. Ia buktikan dengan masa pengabdiannya menjadi penjaga menara suar selama 34 tahun. Slamet Riyadi merupakan sosok yang terpilih menjadi ASN Inspiratif 2018 yang digelar oleh Kemenpan RB. Sekian, menarik bukan teman-teman kisahnya? Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum.